Ini saya ingin membuat tugas petunjuk dari Pak Wianto SKM Infom, gimana membuat tugas studinya itu menurut saya sih jadi kasih standar form ini pakai jangan join dan hasil join jadi kasus ini mana studi kasusnya itu tampilan ID karyawan dengan namanya dengan nama jabatannya, lalu ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan ini seperti ini, dan ini merupakan gaji pokok, tunjangan, dan nama departemennya, dan ini untuk menampilkan studi kasus faktur penjualan. Oke, karena saya sebelumnya sudah mencoba dulu, jadi saya simpan di sini skripnya, saya copy. Nah, jadi saya menjelaskan di sini bahwa studi kasus A, yang dimana untuk menampilkan studi kasus A seperti ini, itu menggunakan perintah select, select ID karyawan, itu di tabel karyawan, mengambil ID karyawan, lalu di tabel karyawan mengambil nama karyawan, jabatan mengambil ID jabatan, nah, jabatan mengambil nama jabatan, lalu from karyawan, tabel K, inner join, menggabungkan dengan jabatan J, tabel J itu jabatan, lalu on K, on kolom di mana di dalam kolom karyawan ID jabatan sama dengan jabatan, tabel jabatan yang diambil ID jabatan. Jadi ini acuannya. Oke, kita coba run dan akan menghasilkan seperti ini. Karyawan, teknisi, manajer, marketing. Lalu studi kasus B itu menampilkan nama jabatannya, gaji pokok dan tunjangannya. Sebenarnya hampir sama, hanya menambahkan saja di dalam kolom itu namanya, eh, nama jabatan, gaji pokok dan tunjangannya saja yang ditambahkan. Tetap kita ambil ID-nya pertama karena sebagai acuan. Lalu cara bentar, cara dan akan menghasilkan seperti ini, gaji pokok, nama jabatan, tunjangan jabatannya. Lalu studi kasus C kita join, nambahkan nama departemennya. Nah, di departemen kita tambahkan nama departemen. Dan setelah kita ambil dari jabatan, kita join lagi ke departemen karena mengambil nama tabel dari departemen. Jadi tabel karyawan digabung juga join dengan tabel departemen. Jadi sebenarnya ada 3 join di situ. Ini ke sini jabatan, jabatan karyawan lalu ke departemen. Oke, cara
maka akan muncul nama departemennya di bawah. Lalu untuk studi kasus D, hanya marketing. Karena di sini saya bukan marketing namanya, jadi pakainya penjualan. Karena saya memakainya penjualan bukan marketing. Tetap di sini tetap sama, tetapi kita mencari where di mana dalam tabel departemen kita cari nama departemennya itu penjualan. Hanya ditambahkan saja bawahnya. Cara dan ID karyawan nama karyawan ini dia departemennya penjualan. Lalu studi kasus yang terakhir itu kita menunjukkan faktur. Faktur sini banyak dan akan munculkan seperti ini. Banyak sekali ini. Seperti awal kita lihat di penjualan feeder. Di sini kita banyak sekali memilihnya. Seperti penjualan header, ambil nomor faktur, penjualan header tanggal fakturnya, penjualan table customer, ID customer sebagai ID pelanggan, nama customer sebagai nama pelanggan, lalu table karyawan sebagai nama karyawan, penjualan detail kode barang kita ambil, barangnya kita ambil namanya, penjualan detail kita quantity, harga total, dan total PPN dan harus dibayar. Jadi kita ambil dari penjualan header, penjualan header ASPH, kita joinkan dulu ke detail, lalu kita on ini, tabel ini, lalu kita joinkan lagi ke C, customer, on customer ke ID customer, penjualan header ke customer, baru ke karyawan, karyawan, baru ke kode barang, lalu ke barang. Jadi sebenarnya sini ada 1, 2, 3, 4, 4 tabel yang di, iya 4, 3, 3, 4. 4 tabel yang di join, coret. Dan akan muncul seperti faktur yang dibuat di tugas saya, tugas 1. Oke, itulah langkah-langkahnya yang saya buat untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Wianto. Terima kasih.